ya dalam pementasan seni yang luar biasa bersama anak-anak Indonesia. Dan untuk itu langsung saja ya yang akan tampil berikut ini tidak kalah menarik, tidak kalah penting. Dari SD Nasipanaf ya, ada storytelling yang luar biasa yang akan disampaikan oleh salah satu siswa terbaik. Kita beri tepuk tangan dong. Terima kasih Kakak MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yeay. Perkenalkan, nama saya Grace Cynthia Nubatonis, perwakilan dari SD Impres Nasipanaf. Fatu Atoni. Pada zaman dahulu, di kerajaan Amanatun, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, berkuasalah seorang raja bernama Fatu Atoni, bernama Usi Banmeni. Usi Banmeni memiliki banyak hewan peliharaan, di antaranya sapi, kuda, dan kambing. Begitu pula dengan anak gembalanya. Di antara sekian banyak anak gembala, terdapat 2 orang anak yang bertugas khusus untuk mengembalakan kambing-kambing Usif Banmeni, yaitu Neno dan Fai. Pada suatu hari, beberapa ekor kambing yang digembalakan oleh Neno dan Fai hilang. Neno dan Fai mencari kambing-kambing itu sampai ke dalam hutan. Tibalah mereka di sebuah sungai bernama Tumut, atau dalam bahasa orang timur disebut Noe Tumut. Sungai tersebut merupakan batas alam antara Kecamatan Amanatun Selatan dan Kecamatan Amanatun Utara. Setelah melewati sungai tersebut, turunlah hujan yang sangat besar. Kilat dan halilintar sambung menyambung seakan ingin membelah bumi. Neno dan Fai mulai merasa dingin, lapar, dan ketakutan. Di dalam kegelapan senja itu, mereka melihat rumah bulat atau ume kebubu. Rumah bulat atau ume kebubu dalam budaya orang timur berbentuk seperti kerucut dan memiliki pintu tunggal. Setelah melihat ume kebubu, dengan cepat Neno dan Fai berlari ke ume kebubu untuk berteduh. Sesampainya di sana, bulu kuduk mereka merinding. Teringat dongeng tentang nenek belana. Nenek belana adalah nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Ketika sedang berpikir, ternyata nenek belana sudah melihat Neno dan Fai dan menyapa mereka dengan gembira. Wajah nenek belana tampak gembira dan penuh dengan senyum. Tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang bahwa wajah nenek belana sangat bengis dan buruk. Kemudian nenek belana mempersilakan Neno dan Fai masuk dan bertanya, "Kalian ingin pergi kemana?" Lalu Neno dan Fai menjawab, "Kami sedang mencari kambing-kambing milik Usif Banmeni yang hilang." Lalu Neno dan Fai masuk dan berteduh. Nenek itu bertanya rupa-rupa hal kepada Neno dan Fai. Ketika sedang berbicara, rasa kantuk tak tertahankan oleh Neno dan Fai. Ketika melihat Neno dan Fai telah tertidur, nenek itu tersenyum. Karena nenek itu adalah nenek belana. Kemudian nenek belana segera menutup pintu ume kebubu. Selang beberapa saat kemudian, Neno dan Fai terbangun dan terkejut karena mereka memiliki mimpi yang sama, yaitu untuk segera melarikan diri
dalam bahaya yang sedang mereka hadapi. Neno dan Fai juga terkejut dan ketakutan karena Ume Kebubu telah berubah menjadi kuah yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Neno dan Fai sadar kalau mereka sedang terjebak oleh nenek Belana. Kemudian Neno dan Fai berusaha merangkak menuju pintu gua. Tetapi usaha mereka sia-sia karena pintu gua telah tertutup dan hanya menyisakan lubang kecil saja. Kemudian Neno dan Fai mengeluarkan tangan mereka lewat lubang kecil itu dan berteriak minta tolong sambil menangis sekeras-kerasnya. Tolong! 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 Sementara itu di Sonaf atau istana Raja Benmani telah terjadi kepanikan karena 2 orang gembala belum juga kembali. Kemudian Usif Benmani memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari Neno dan Fai. Seluruh rakyat pun mencari Neno dan Fai sampai ke dalam hutan. Neno, Fai, Neno, Fai. Tetapi mereka tidak menemukan Neno dan Fai. Tibalah mereka di sebuah sungai bernama Tumut. Mereka berpikir bahwa Neno dan Fai telah terbawa arus banjir. Ketika sedang menelusuri sungai tersebut, mereka mendengar teriakan yang sayup-sayup. Kemudian mereka mengikuti asal suara tersebut dan mereka berkerumun di sebuah gua. Temuan ini lalu dilaporkan kepada Usif Benmani. Usif Benmani lalu memerintahkan seluruh rakyatnya masing-masing membawa peralatan untuk membelah batu tersebut. Tetapi usaha mereka sia-sia. Batu itu terlalu keras. Sementara itu, suara "Tolong, tolong." Neno dan Fai mulai melemah dan akhirnya berhenti. Keduanya telah mati lemas. Setelah bermusyawarah sebentar, tangan Neno yang Fai yang keluar dipotong dan dijadikan barang bukti. Dengan upacara adat, tangan mereka dikubur di samping gua. Kubur itu berbentuk bulat dan bekas-bekasnya masih dilihat sampai saat ini. Mulai dari saat itu, gua batu tersebut dalam bahasa orang Timur, yaitu bahasa Dawan, disebut Fatu Ol Antonin. Artinya batu penelan manusia. Tetapi lama-kelamaan nama tersebut disingkat menjadi Fatu Atoni atau batu manusia. Kini kisah Neno dan Fai tinggal kenangan. Tetapi Fatu Atoni adalah saksi bisu yang masih tegak berdiri. Saksi dari kerja keras yang tak kenal lelah. Saksi dari perjuangan yang penuh dengan rasa tanggung jawab dari 2 orang pemuda desa, Neno dan Fai. Sekian dan terima kasih. Salam budaya. Baik, terima kasih. Dan masih di SD